kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Benny, berkaitan dengan ini sudah sangat jelas loh, apalagi? Ya, belum jelas ini Pak Ketua. Yang mana? Ya tunggu aja. Yang mana yang nggak jelas? Ya, makanya saya mau tanya. Berkenan Pak Ketua? Yang Saya mana? tanya. Makanya ini yang mau saya tanya. Ini masih berkaitan dengan soal Masiku dan alat-alatnya tadi. Oh ya, kalau memang belum jelas yang Ya. mana? Kalau masih berkaitan Saya- dengan nggak jelas saya potong. Iya, silakan dulu Saya Pak Benny. mulai dengan pertanyaan langsung saja Pak ya, supaya Siap. ini ya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia ada cara pakai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. lagi. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Saya coba jelaskan. Mulai Silakan. tahun 2016, saya memerintahkan kepada jajaran imigrasi. Karena sistem kita 2008, saya memerintahkan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Karena sistem SIMKIM 2008, source code-nya ada pada vendor. Saya katakan saya mau kita reform sistem ini karena satu alasan, peningkatan jumlah perlintasan, dua karena pertingkatan ekonomi, kemudian bebas visa, kemudian umroh. Maka sistem lama ini harus diperbaiki, direstrukturisasi. Kemudian saya mau, arahan saya boleh dicek. Arahan saya mau satu, source code tetap harus kita yang kontrol. Yang kedua, menggunakan sistem yang state of the art. Sistem dan mulai administrasi membangun, bahkan dulunya saya menunjuk tim independen di luar, tidak hanya terdiri dari tim imigrasi untuk memperrestrukturisasi sistem administrasi kita. Tahun 2018 saya peningkatan sistem, kemudian 2019 terus kita mengadakan rapat dan mereka berjanji kepada saya 2019. Udah Pak Ketua. Nah, sekarang saya mau tanya, who is responsible? Kan harus ada ya, karena siapa yang bukan ini ujuk-ujuk. Sistem ini sudah 3 tahun kita mintakan supaya dibangun dengan baik, supaya dengan menggunakan biaya yang sangat besar, dan kita tidak hanya sekali rapat, berkali-kali rapat, bahkan sampai pakai suara-suara yang keras karena selalu ada. Pada waktu transisi selalu ada paspor lah yang tertinggal down di sistem. Ada yang sistem antrian yang lama karena sistem down dan lain-lain, karena sudah overload. Sistem yang lambat dan lain-lain. Maka saya katakan ini tidak bisa ditoleransi. Jadi tidak mungkin kita salahkan alatnya. Manusia yang mengoperasional alat, manusia yang mengatur program, manusia yang memanage ini semua, manusia yang bertanggung jawab soal pelaksanaan sistem ini. Oke, Pak Menteri, kalau itu sebenarnya kalau bicara tentang manusia di Kementerian Kumham, ya kita sangat paham. Ya, banyak tikungan-tikungan yang nggak jelas, yang tidak patuh kepada menterinya. Ini kita sangat paham. Ya, ini sangat paham. Maka pertanyaan saya ya, ke depan gitu. Ini kan pertama kali di periode ini kita ketemu nih. Tentunya ada hal-hal yang ke depan harus dirapikan. Ya, Pak Benny, lanjut juga ngapain gitu loh? Bukan begitu Pak Ketua. Tadi saya tanya simple tapi jawabannya kemana-mana, begitu loh. Saya paham Pak, hanya itu yang beliau maksimal Bukan saya Pak Ketua, kita ingin ada akuntabilitas publik, kan begitu Pak. Membantu beliau juga
membantu. Jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Bapak Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Nah, ini tahu dari Iya mana dong. dulu, Ben? Ini jangan. Lo sama lo, bagaimana dong? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum dong. Gimana toh Mas Desmond, Pak Ketua? Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang, hari bolong. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Diproses karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Jadi Pak Ketua udahlah, kita cukup aja ini. Kalau mau lebih terbuka lagi, saya usul bikin panja. Supaya kita tidak ada kebencian Pak Ketua. Tidak ada kebencian kepada Pak Menteri. Misalnya tadi Pak Dirjen misalnya, apakah dia diberhentikan sepengetahuan Bapak Presiden? Kan gitu Pak, pertanyaan. Jadi banyak sekali tanya-tanya yang muncul akibat penjelasan Bapak yang tidak tuntas. Belok ke sana, belok kemari. Yang ditanya tidak dijawab, yang dijawab yang tidak ditanya. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Oke.